warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelas 2 saat. Kami akan bercerita. Yuk dengarkan. Silakan Faranisa. Assalamualaikum. Nama saya Faranisa Fatin Janeta. Saya akan menceritakan seri pendidikan moral rendah hati. Rendah hati berarti tidak bersikap sombong atau membanggakan diri sendiri. Walaupun kamu mempunyai kelebihan dibandingkan dengan teman-temanmu, kamu tidak menunjukkannya kepada orang lain dan menjadi sombong dengan kelebihan yang kamu miliki itu. Orang yang bersikap rendah hati disenangi oleh semua orang. Silakan Rumi, perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rumi Quratul Ain. Saya akan menceritakan buku tentang indahnya akhlak muslim. Panjang-panjang gak apa-apa. Sampai baca. Nadia melihat isi bekalnya dengan kening berkerut. Makanan di dalamnya serba dua, kata ibu. Itu untuk persiapan jika ada teman Nadia yang mau mencoba bekalnya. Kenapa aku harus berbagi sih? Mereka saja sering pelit sama aku, protes Nadia sambil cemberut. Nadia pernah mendengar tentang sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap para sahabat, tanya ibu. Nadia menggeleng. Ibu akan menceritakannya untuk Nadia ya, ucap ibu. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan pertemuan, ternyata pertemuan itu dihadiri oleh banyak sahabat. Tempat pertemuan itu jadi penuh sesak. Seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah datang terlambat. Dia tampak kebingungan mencari tempat duduk. Rasulullah pun segera menghampiri Jarir dan membuka jubahnya. Rasulullah lalu menggelar jubah tersebut dan mempersilahkan Jabir untuk duduk di atasnya. Melihat hal tersebut, Jair bukannya duduk, dia malah bergegas mengambil jubah milik Rasulullah SAW dan menciumnya. Jarir merasa terharu karena Rasulullah SAW telah begitu memuliakan dirinya di depan orang banyak. Melihat kejadian itu, para sahabat yang lain ikut terharu. Bang. Assalamualaikum. Nama saya Aska Al-Fatih Ar-Rasyid. Saya akan menceritakan buku Imaduddin Zaki. Kesultanan Seljuk tumbuh dan di dunia Islam. Pada abad 10 dan 11 Masehi, mereka memegang kekuasaan dan pengaruh yang sangat kuat. Walaupun begitu, mereka tetap setia kepada Khalifah Abbasiyah. Saat itu sering terjadi perselisihan dan persaingan antara para pemimpin di tengah kaum muslimin. Di antara mereka juga yang zalim dan menyangsarkan rakyat.
kaum muslimin yang berada di bawah naungan pemimpin yang zalim akan merasakan kepahitan dan ketidakadilan. Mereka akan diperlakukan sewenang-wenang. Malik Shah adalah calon kepemimpinan Kesultanan Seljuk. Ia sedang berburu bersama sahabatnya Aksunkur. Aku dengar pangeran bangsa Frank pun sangat tenang. Berburu ini memang pekerjaan yang sangat menyenangkan. Tetapi ada perbedaan antara perburuan kita dengan pemburuan mereka. Begitukah? Apa berbedanya? Mereka berburu hanya untuk bersenang-senang dan kesia-siaan, sebab perbuatan mereka tidak dituntun oleh wahyu dari Allah Ta'ala. Sedangkan perburuan kita adalah untuk mencari makanan bagi diri kita dan keluarga kita. Berburu kita lebih dari sekadar bersenang-senang, tetapi melaksanakan perintah Allah dan memaafkan ciptaannya. Seperti biasa, kau selalu bijaksana. Aku selalu senang berburu denganmu, Sunkur. Selalu ada pelajaran dari berbagai peristiwa yang kau ungkapkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, nama saya Rapasya Gifari Kirana dari kelas 2 saat. Saya akan membacakan buku Bangga Jadi Anak Muslim. Sampainya di sekolah, benar seperti dugaan Tia, Dini dan Kaila terkagum-kagum dengan perhiasannya. Ini keren sekali, ya cantik. Ini pemberian Tante Mira, kata Tia dengan bangga. Berkali-kali ia memainkan tangannya yang dipenuhi gelang-gelang. Sayangnya Tia cukup kerepotan saat hendak menulis itu karena gelang-gelang yang dipakai cukup mengganggu, tapi ia tetap memakainya agar teman-teman melihat dan memujinya. Tak terasa bel tanda pulang sekolah pun berbunyi. Tia dan teman-temannya berhamburan keluar. Ia melambatkan tangan ke arah Dini dan Kaila. Gelang-gelang di tangannya pun ikut bergoyang. Tia menyukainya, namun kesenangan itu tak berlangsung lama. Saat berjalan di gang kecil menuju rumahnya, ada 2 orang tak dikenal mengikuti Tia. Tiba-tiba, "Hai anak manis, serahkan perhiasanmu dan jangan sekali-sekali kamu mencoba berteriak," bentak salah satu dari laki-laki itu. Oh tidak, ternyata 2 orang itu hendak merampok Tia. Tia gemetaran ketakutan. Dengan terpaksa ia menyerahkan gelang tanpa perlawanan. 2 orang itu tertawa dan senang dan segera meninggalkannya. Tia pun berlari pulang sekuat tenaga. Masih beruntung kalung dan anting-antingnya tertutupi kerudung yang dikenakan 2 orang itu tak mengetahuinya. Dan yang lebih penting lagi, ia tak mengalami cedera sedikit pun. Dia menangis tergugur saat menceritakan semua kepada Mama. Astagfirullah, Tia, Mama sudah bilang jangan memakai perhiasan ke sekolah, kata Mama terkejut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Albar. Saya akan menceritakan kisah 25 Nabi dan Rasul. Nabi apa yang mau diceritakan? Kisah Nabi Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memutuskan untuk menciptakan manusia, Salman, habis itu muncul rasa khawatir dan pertanyaan di benak malaikat mereka. Muka bumi menganggap bahwa manusia hanya akan membuat kerusakan di muka bumi, seperti yang tertuang dalam Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman pada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, menganggap engkau hendak menjadikan khalifah itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan menyucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadian dan telah meniupkan ke dalam ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepada dengan bersujud. Al-Hijr ayat ke-29. Allah yang Maha Kuasa pun menunjukkan kuasa yang sungguh luar biasa. Nabi Adam sebagai manusia pertama dikarunia kecerdasan sehingga bisa menyebutkan nama benda-benda yang ada di surga, tidak seperti malaikat yang meski patut tidak dapat menyebutkan nama benda-benda Nabi seperti Adam. Sayangnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat dan iblis untuk bersujud pada Adam, iblis menolak. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia enggak dan takabur dan adalah dia termasuk golongan orang yang kafir. Al-Baqarah ayat ke-34. Iblis merasakan memiliki derajat yang jauh lebih tinggi dari manusia karena dia diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Karena kesombongannya, Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari surga. Allah berfirman, keluarlah dari surga karena sesungguhnya kamu terkutuk dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Al-Hijr ayat ke-34 sampai ayat ke-35. Di surga Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu manusia lagi sebagai pasangan hidup Adam. Manusia itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk kiri Nabi Adam Subhanahu wa taala. Manusia itu bernama Siti Hawa. Adam dan Siti Hawa pun hidup bahagia bersama di surga. Iblis yang penuh amarah dan rasa dengki menerima hukuman diusir dari surga. Tapi sebagai gantinya Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang sangat panjang pada iblis dan anak keturunannya. Apakah adik pada iblis dan anak keturunannya? Apakah adik pada iblis dan keturunannya pada adik tahu sampai berapa tahun? Yang jawabannya adalah hingga hari kiamat. Iblis meminta pada Allah usia yang panjang hingga hari kiamat agar dapat menyesatkan dan menjerumuskan manusia ke neraka. Iblis memang akhir tipu daya Nabi Adam Subhanahu wa taala dan Siti Hawa pun terkena
bujuk rayu iblis sesuatu. Ketika iblis yang mengetahui larangan Adam dan Hawa untuk mendekati pohon buah kuldi, mencoba mengatur siasat iblis merayu Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakan buah kuldi agar Nabi hidup bekal di surga, dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu. Berdua surat Al-A'raf ayat 21. Gara-gara godaan iblis tersebut, Adam dan Hawa memakan buah kuldi yang dilarang oleh SWT. Oke, terima kasih anak-anak soleh dan solehah sekalian yang dari kelas 2 saat. Ini adalah program literasi dari SDT Al-Furqon, yaitu memberikan kesempatan anak-anak kita untuk belajar menceritakan kembali buku-buku yang sudah ia baca. Baiklah, kami mohon undur diri. Sampai ketemu di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.